protokol. Kita hidup di dalam aturan atau kita hidup dalam protokol. Kenapa Tuhan buat hidup ini ada aturan sebagai warga negara? Sebagai warga negara kerajaan ada hukum, the law of heaven. Ada hukum surga yang harus kita taati. Ada hukum roh yang harus kita taati. Firman Tuhan bilang begini, jika kamu hidup oleh roh, kamu dipimpin oleh roh. Tetapi jika kamu hidup oleh daging, kamu akan menuai kebinasaan. Karena Allah adalah roh, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu. Kita tidak bisa menyembah Dia dengan manusia daging kita, dengan kemampuan kita, dengan akal budi kita tidak bisa. By the Spirit. Karena itu Roh Kudus berkata, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 26, Roh itu akan datang, Roh Kudus akan datang, Dia mengajarkan kita seperti yang Tuhan sudah ajarkan, mendorong kita, membantu kita, menolong kita, memberikan pewahyuan bagi kita supaya kita mengenal gambar Allah dengan benar. Hal-hal yang sudah diajarkan Yesus itu direkam dalam pikiran kita, diimplementasikan lagi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai warga negara. Jadi kata hendaklah hidupmu itu berpadanan, artinya begini. Dia berkata bahwa kamu adalah warga kerajaan surga. Karena itu kamu hidup sesuai dengan aturan kerajaan surga. Aturan yang ada. Sama contoh sederhananya, anak-anak batu penyuruh sebelum masuk ke sini, mereka punya aturan masing-masing di rumah. Di sini ada aturan, ada hukum. Aturan itu ada tertib. Ada tertib. Kalau tidak ditaati maka disiplin. Sama juga dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, ada konsekuensi yang kita dapati. Firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Semua yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karena itu mari kita menjadi warga kerajaan surga. Hidup kita, we are the citizen of God. Kita adalah warga kerajaan surga. Karena itu kita hidup berdasarkan etika, aturan-aturan surga. Nah kalau Bapak Ibu baca dari kisah dari Matius pasal yang keempat, pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh, itu ada tata protokol atau tata aturan. Ini yang tidak sesuai etika ini dibuang keluar dulu, diangkat. Nah lihat, karena kewargaan kita ada dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kata warga ini memiliki akar kata yang sama dengan kata hidup. Filipi 1 ayat 27 dikatakan sebagai warga negara surgawi. Apakah Anda memiliki ciri-ciri unik sebagai warga negara dari surga? Dapatkah orang mengenal kita sebagai orang yang berbeda dari yang lain? Berbeda dari orang-orang dunia. Kita tinggal lokus kita di dunia. Tapi firman Tuhan bilang, ketika kita lahir baru, kita menjadi orang percaya yang baru, kita berbeda dengan orang lain. Sehingga kalau kita bekerja, orang tahu, oh ya dulu dia begini. Ya sekarang kok hidupnya berubah, jadi tanda tanya kan? Oh dia dulu begini, saya lihat sekarang udah berubah. Karena apa? Hidup Kristus. Dia dulu pertobatan itu adalah meninggalkan dosa dan mengikuti Kristus. Ketika dia mengambil take decision to follow Jesus, he is never turning back. Dia tidak balik ke belakang lagi. Pertanyaannya, kita gagal terus dalam hidup ini. Karena kita mungkin kurang coba, kurang berusaha dalam hidup ini. Karena itu, mari terus kita melangkahkan kaki supaya kita belajar hidup berpadanan dengan Tuhan Yesus, dengan Injil. Kita warga kerajaan. Kemanapun kita pergi, orang akan tahu kita. We are the citizen of God. Kita adalah warga kerajaan. Karena itu dimanapun kita hidup, wherever you are, wherever you work, dimanapun kita ada, the people must be known. Orang-orang harus tahu bahwa ada Christ, ada Yesus dalam hidup kita. Kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan baik, kita melayani orang dengan baik, kita bekerja dengan integritas, kita tidak mencari musuh di tempat-tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah ciri warga kerajaan. Nah kalau sampai tidak ada ciri sebagai warga negara surga yang baik dalam kehidupan kita, Allah butuh wis. Ya, orang akan bertanya. Lalu pertanyaannya, kan sudah bertobat? Iya. Tapi apakah hidupnya dirubah oleh Tuhan? Mari kita belajar pagi hari ini. Kita belajar sama-sama bahwa hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus sebagai warga kerajaan surga. Mari kita belajar sama-sama. Kita tinggal di dunia, tapi kewargaan kita bukan kewargaan dunia. Dalam pengertian bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah ditebus dari dunia ini. Jadi hal-hal yang bersifat dengan dunia tidak bisa lagi dilengketkan kepada kita.
Masih saja kita jatuh, ada yang masih belajar. Tetapi bukan sebuah question, bukan sebuah alasan untuk tidak berhenti jadi baik. Katakan amin. Selalu ada yang gagal dalam hidup ini. Ada yang berusaha dengan keras, dia belum mampu. Besok coba lagi. Tidak ada alasan bahwa kegagalan. Tidak ada alasan bahwa saya masih manusia. Lalu saya berhenti untuk berubah. Lalu saya berhenti untuk berbuat baik. Karena itu mari, ciri-ciri kerajaan Allah itu harus ada dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah buah pertobatan. Bahwa saya sudah berubah, saya sudah bertobat. Tidak gampang untuk orang itu sempurna. Dia harus berjuang keras setiap hari. Kadang-kadang dia sudah berjuang setengah jalan, lalu dia bilang saya sudah tidak mampu lagi, saya sudah tidak kuat. Lalu jadi sebuah pembenaran bahwa kekudusan itu sangat jauh. Tidak. Terus mencoba, dan mencoba. Penilaian itu datang daripada Allah di hari penghakiman nanti. Tetapi jangan karena penilaian itu datang dari Allah dan bukan sekarang, lalu kita berhenti untuk berubah, kita berhenti untuk merenovasi diri. Mari kita belajar sama-sama. Next, Ari. Yang ketiga, warga negara mempunyai hak dan perlindungan. Saya kasih satu ilustrasi, satu cerita. Saudara pernah dengar cerita anak Skewa? Suatu saat anak-anak Skewa, imam-imam Yahudi, itu mereka mengusir setan. Nah, mereka mendengar, mereka melihat bahwa Rasul Paulus, para rasul-rasul, murid-murid Yesus yang lain itu mengusir setan. Setan keluar. Bisa terjadi dalam pelayanan mereka. Lalu mereka pergi melakukan pelayanan, tapi pelayanan itu tidak dimotivasi dengan Kristus sebagai Tuhan yang membuat mujizat. Mereka ingin mencari nama. Mereka menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka. Mereka tidak punya legalitas. Saudara lihat. Akhirnya yang terjadi adalah setan berkata kepada mereka. Mereka berkata kepada orang yang kerasukan setan, keluar. Dalam nama Yesus aku kutuki engkau. Loh, nama Yesus itu pakai kutuki. Setan berkata kepada mereka, Paulus aku ketahui, Yesus aku kenal, but you who you are. Setan cakar mereka semua, lari dengan telanjang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai dengan begitu parahnya mereka terluka. Kenapa? Karena mereka tidak punya legalitas, mereka tidak bertobat. Mereka tidak berubah, mereka tidak menerima Tuhan Yesus menjadi king, menjadi raja, menjadi penguasa dalam hidup mereka. Mereka tidak punya KTP, tanda kartu pertobatan. Tidak ada sign, tidak ada tanda. Jika kita berkata, I'm the disciples of God, I'm the disciples of Christ, we must have a sign. Jika kita berkata, saya adalah murid dari Tuhan, saya murid dari Yesus, maka harus ada tanda bagi kita. Tandanya adalah saya tidak hidup lagi dalam dosa. Saya tidak hidup lagi dalam rupa-rupa perbuatan daging. But I live in the law of Christ. Tetapi saya hidup dalam hukum Kristus sebagai seorang warga negara. Karena itu Bapak Ibu sebagai seorang warga negara, orang Roma adalah orang yang paling terkenal. Kalau saudara buka semua hukum Roma, itu hukum yang paling terkenal. Romawi membuat legiun, veteran, infantil, dan lain itu semua dari kata Latin, orang Romawi. Hukum negara ini berdiri dengan hukum, itu sungguh luar biasa. Dan orang-orang yang di dunia sampai ini mengadopsi hukum-hukum tersebut oleh hukum Roma. Saudara lihat. Karena itu, saudara lihat di sini, Paulus sebagai warga negara Roma ketika dia ditangkap oleh Injil, karena pemberitaan Injil, dia tidak bisa dihakimi dengan sembarangan. Sebagai seorang Israel Yahudi asli, tetapi warga negaranya warga negara Rom, dia diadili di depan kaisar. Tidak gampang, saudara. Dia tidak gampang. Dipukulin pun orang minta maaf sama dia, lukanya dibersihkan lagi, diminta maaf karena orang tahu dia warga negara Roma. Ketiga hari pada masa itu seorang warga negara yang terhormat, selalu di film-film, kalau saudara nonton film Gladiator, saudara akan temukan warga negara Roma itu warga negara kelas elit di dunia yang terhormat. Jika warga negara Roma itu dihukum, dipukuli atau dilukai, maka negara berurusan dengan orang yang melukai itu. Itu hukum Roma. Karena itu mendapatkan kebebasan, seorang budak mendapatkan kebebasan, itu sangat luar biasa, itu anugerah. Seorang budak atau gladiator, ketika dia mendapatkan kebebasan dari kaisar, ketika kaisar berkata begini, dan disuruh membebaskan karena keberaniannya bertempur dengan binatang atau lain sebagainya, maka dia menjadi orang bebas. Ketika dia bebas itu sungguh luar biasa. Dia punya legalitas, dikasih surat, dikasih tanda. Sama. Paulus menyebut kewarganegaraan surgawi, dan hal ini sangat penting. Semua orang tahu pentingnya kewarganegaraan dan menjadi warga negara sebuah negeri. Itulah merupakan hal yang sangat penting. Saudara dan saya harus bisa memastikan bahwa kita warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, punya KTP. Jika tidak,
kita akan menjadi tertulis di paspor foreigners atau Gentiles. Orang asing, minta maaf. Zaman dulu, karena tindakan picik para pemimpin kita, orang-orang Chinese yang sebenarnya sudah menjadi warga negara Indonesia, apa mereka menjadi kelas 2 di bangsa ini. Di KTP, tahun 80, 70, 60 sampai akhir 80-an itu masih ada warga Tionghoa atau keturunan. Benar Pak Edi? Puji Tuhan. Hari ini mereka tidak lagi disebut mereka, walaupun Cina, nenek moyang mereka dari sana, iya, mereka warga negara Indonesia, mereka punya hak yang sama. Itulah mengapa sampai hari ini Ahok bisa jadi gubernur. Itu hukum, karena dia punya legalitas sama dengan kita. Jika kita mempunyai hak dan jaminan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak mempunyai kewarganegaraan, contohnya sudah kita lihat di Kisah Rasul 22. Sudah lihat. Kita harus punya kewarganegaraan. Dengan kita punya warga negara, kita punya legalitas, kita punya hak yang sah secara roh. Ya, tiba-tiba kita diserang dalam berbagai persoalan hidup. Kita bisa berkata buat masalah kita, "Hei, saya anak Allah. Masalah yang kau berurusan dengan Tuhan." Atau saudara diserang kuasa kegelapan, saudara bisa berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus keluar, setan keluar." Karena setan tahu, oh iya, di dia ada tanda. He's the son of God. Pasti Tuhan membela dia. Dia anak Allah. Dia adalah murid Allah yang baik. Dia penurut Allah. Cerita Ayub. Ayub tidak sampai hari itu, Ayub tidak bisa dilukai oleh iblis sedetik pun. Tuhan memberikan izin. Karena Ayub saleh, dia berkenan kepada Allah. Iblis dengan cara apapun tidak bisa membunuh. Tapi Tuhan memberikan izin kepada iblis. Perlindungan tudung itu diangkat. Iblis cari cara segala macam. Berkali-kali dia datang, dia mengadu kepada Allah. Saya tidak bisa bunuh dia, saya tidak bisa berbuat apa. Hidupnya terlalu saleh, nggak ada celah. Tuhan, kalau engkau izinkan aku, saya mau coba dia. Izinkan angkat perlindungan. Tuhan angkat perlindungan. 3 anak perempuan mati, 7 anak perempuan mati, 10 anak 1 hari. Harta habis semua 1 hari. Tapi Ayub masih kuat. Ayub punya legalitas yang sah. Istrinya berkata gini, kutukilah Tuhan Allahmu dan mati saja. Tapi Ayub masih percaya dia punya legalitas sorga yang luar biasa. Sorga tahu siapa dia. Karena itu juga sorga harus tahu siapa kita. Dan iblis harus tahu siapa kita. Iblis harus tahu bahwa, hei, iblis dengar, saya anak Allah. Mau leak ke, mau tete bengek ke, mau siapa ke, mau suanggi ke, mau siapa ke, tidak peduli. Mereka semua adalah singa ompong yang sudah ada di bawah kaki kita. Kalau kita punya legalitas yang sah. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, setan tidak perlu coba kita. Ya karena setan lihat gini, alah, putuai, karuan di aku. Sama. Setan mencari orang-orang yang mau berubah dan hidupnya baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang sama, setan tidak pernah. Karena setan bilang sama, dikasih hal-hal yang lain, kenikmatan. Setan tidak pernah serang, dia kasih hal-hal yang lain. Nah, akhirnya kita terjerembab. Karena itu mari kita harus memiliki warga negara surga. Dengan memiliki warga negara surga, kita punya hak. Karena itu firman Tuhan berkata, jika kita adalah anak, kita wajib untuk menerima ahli waris, kita menerima warisan. What we have heritage? Apa warisan kita? Warisan kita selama kita hidup di dunia, kita menerima rahmat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita kan seringkali bersyukur untuk, kalau saya dapat mobil, minta ampun bersyukurnya. Saya dapat atau dapat hal-hal yang besar, minta ampun bersyukurnya. Bahkan naik jabatan di Ambon itu gila lagi kalau orang jadi majelis, karena majelis di Ambon lebih berkuasa dari pendeta. Iya, dia majelis itu kalau rapat bisa pecat pendeta. Misalnya ada majelis 10 lalu enggak setuju 8. Nah mereka rapat dulu di rumah satu gitu, lalu mereka enggak setuju, pendeta ini kita enggak suka. Itu di gereja-gereja Protestan. Langsung dibikin sana, dia pindah ke tempat lain. Jadi kalau orang sudah jadi majelis, dia bikin pesta besar-besar. Atau hal-hal yang lain yang kita nikmati. Bapak Ibu, hal yang sederhana yang kita nikmati. Coba Bapak Ibu bayangkan. Tiba-tiba malam kita tidur, misalnya saya tidur malam. Saya bangun pagi, saya nggak tahu saya udah di alam lain. Tiba-tiba saya jalan gini, tembus tembok. Saya jalan lagi tembus tembok. Saya mau pegang istri, mau jamah istri itu tidak bisa. Gaya-gaya di film itu ya, kita mau pegang gini kok tembus tangan saya. Mau pegang itu kok nggak bisa gini. Sudah di alam lain. Coba kita bayangkan. Kita nggak pernah bersyukur buat nafas enggak. Itu anugerah yang terbesar sepanjang hidup. Amin. Amin.
saya sudah lupa jumlahnya, tetapi dalam satu